Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni Subukti dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cikarang, Prodi Sistem Informasi semester 3. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan 3 pada mata kuliah karakter building yang bertema mengembangkan diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan tujuan mengembangkan diri. Di sini, arti mengembangkan diri adalah suatu usaha sengaja dan terus-menerus tanpa henti yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk untuk membuat daya potensi atau jasmani rohani dapat terwujud secara baik dan optimal, yang menghantar seseorang pada taraf kedewasaan sesungguhnya. Kemudian, tujuan dari mengembangkan diri, yaitu realisasi optimal ke arah yang baik dari daya potensi yang dimiliki diri sendiri, yaitu jasmani rohani, dan menghantar seseorang pada tingkat matang dewasa yang membuat dia sanggup membangun relasi yang semakin baik dengan dirinya, dunia, sesama, dan Tuhan. Ada 4 cara mengembangkan diri. Yang pertama, mengenal dan menerima diri. Dan yang kedua, memiliki kemampuan kuat untuk mengembangkan diri. Dan yang ketiga, memanfaatkan kemungkinan yang terbuka. Dan yang keempat, belajar dari kesalahan. Dan selanjutnya, ada 4 hal-hal yang harus perlu dikembangkan pada diri kita. Yang pertama, mental yang sehat. Yang kedua, integritas diri. Yang ketiga, mandiri, kreatif, inovatif. Dan yang keempat, motivasi diri. Dalam mengembangkan diri, kita juga perlu berkomunikasi dengan baik. Ada 4 jenis berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, membaca. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, berbicara. Dan yang keempat, mendengarkan. Dan kemudian, ada 4 bidang yang perlu diasah dalam mengembangkan diri. Yang pertama, fisikal. Yang kedua, mental. Yang ketiga, spiritual. Dan yang keempat adalah sosial atau emosional. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam apa itu pribadi yang efektif. Pribadi yang efektif dibagi menjadi 2. Yang pertama, watak. Watak adalah kualitas individu dari sebuah kumpulan kebiasaan yang berorientasi jangka panjang. Sedangkan penampilan adalah suatu perilaku, tata busana, teknik bergaul yang berorientasi jangka pendek. Selanjutnya, mengubah paradigma dalam mengembangkan diri. Mengubah paradigma dalam mengembangkan diri, yang pertama, mengubah cara pandang dari yang biasa menjadi lebih lengkap dan berguna. Yang kedua, mengubah perilaku dan sikap sejalan dengan cara pandangan yang baru. Dan yang ketiga, berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan lama. Dan yang keempat, menyelaraskan peta atau sistem nilai dengan kompas atau concrete principle. Selanjutnya, masuk ke dalam menggali misi pribadi, yaitu menggali misi pribadi pada saya. Menggali pribadi pada diri sendiri. Apa tujuan hidup saya? Tujuan hidup saya adalah melakukan suatu perjalanan yang membuat diri saya bahagia dan saya belajar banyak dari waktu masa lalu. Yang kedua, hal apa yang paling bernilai dalam hidup saya? Yaitu kebahagiaan keluarga saya, terutama pada orang tua saya dan adik saya, kakak saya. Selanjutnya, bakat apa yang saya miliki? Yang pertama, saya orangnya adaptability, yaitu memiliki kemampuan beradaptasi dengan mudah di lingkungan baru. Dan yang kedua, honesty atau kejujuran, yaitu saya sangat menyukai kejujuran karena menurut saya kejujuran itu sangat baik dalam melakukan suatu hal. Dan yang ketiga, saya juga baik dalam berolahraga, apalagi itu berlari. Pada masa zaman saya SMA dulu, saya selalu mendapatkan nilai olahraga dalam berlari itu lebih baik dan lebih bagus bagi teman-teman saya. Apa yang saya ingin capai di akhir hidup saya, yaitu sebuah kesuksesan dunia akhirat dan membuat ibu dan keluarga saya bahagia dan bangga pada diri saya. Sekian video mengembangkan diri dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.